dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Untuk dapat mencatat biaya produksi tiap pesanan diberi nomor, dan setiap bukti pembukuan diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan November 2002, PT Eliona mendapatkan pesanan yang untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Kemudian harga yang dibebankan kepada pesanan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan perusahaan dari PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, kita terlebih dahulu mengklasifikasikan pembelian bahan baku dan bahan penolong pada 3 November. Perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong berikut ini. Dalam soal ini pasti akan diberikan. Jadi kertas X, jenis X dan jenis Y, kemudian tinta jenis A dan tinta jenis B. Totalnya sebanyak, jadi jumlah bahan baku yang dibeli sebanyak 5.475.000. Nah, kemudian bahan penolong. Bahan penolong di sini seperti bahan penolong P dan bahan penolong Q. Ini contohnya. P 17 kg, Q 60 liter. Dengan harga totalnya untuk bahan penolong yang dibeli 470.000. Oke. Kemudian totalnya adalah 5.945. Ini diperoleh dari 470.000 ditambah dengan 5.475.000. Hasilnya adalah sekian. Nah, ini soalnya. Kemudian ini adalah jawaban yang harus kita tulis. Di sini ada jurnal 1 dan jurnal 2. Bahan baku dan bahan penolong tersebut dibeli oleh bagian pembelian. Bahan tersebut kemudian disimpan dalam gudang menanti saatnya dipakai dalam proses produksi untuk memenuhi pesanan tersebut. Perusahaan menggunakan 2 rekening kontrol untuk mencatat persediaan bahan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku dan yang kedua adalah persediaan bahan penolong. Yang tadi ada bahan baku, ini bahan penolong. Pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut di jurnal adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah jurnalnya. Tadi kan kita ada namanya persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan baku itu di debit. Nah, kemudian ada namanya utang dagang. Utang dagang itu kita taruh di kredit. Jadi untuk persediaan bahan baku kan kita mengeluarkan uang sebesar 5 juta. Kemudian untuk utang dagangnya, karena kita mengeluarkan uang, maka kita menuliskan sebagai hutang. Ya kan, karena kita istilahnya meminjam terlebih dahulu. Nah, sebanyak 5 juta. Kemudian untuk jurnal nomor 2, persediaan bahan penolong, ya sama seperti tadi, persediaan bahan baku kemudian persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong di sini sebesar 470.000. Sedangkan utang dagangnya sebesar 470.000. Nah, jadi seperti ini. Lanjut. Untuk pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Jadi untuk dapat mencatat bahan baku yang digunakan dalam tiap pesanan, perusahaan menggunakan dokumen yang disebut dengan bukti permintaan dan pemakaian barang gudang. Dokumen ini diisi oleh bagian produksi dan diserahkan kepada bagian gudang.
untuk meminta bahan yang dipergunakan oleh bagian produksi, bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang diserahkan kepada bagian produksi, dan dokumen tersebut kemudian di dokumen ini dipakai sebagai dasar pencatatan pemakaian bahan. Jadi untuk proses pemesanan nomor 11 dan 102 bahan bakunya sebagai berikut. Jadi untuk bahan baku 101 ini biasanya dalam keterangan soal ada digunakan untuk kertas X dan kertas A sebesar ini, dan jurnal nomor 2 untuk 102 kertas Y dan kertas B sebesar ini. Jumlah bahan bakunya sekian untuk nomor pesanan 102 dari PT Oki dan 101 dari PT Reminder, dan totalnya sebesar 5.475. Nah, ini belum penggunaan bahan penolong juga. Nah, selanjutnya adalah pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Bahan penolongnya adalah P dan Q. Ini digunakan bersamaan. P sebesar 10 liter dan Q sebesar 40 liter. Maka totalnya adalah 300.000. Nah, kita lanjut. Jadi setelah ada itu, kemudian kita mencatat pemakaian bahan baku dalam metode harga pokok pesanan. Itu dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening persediaan bahan baku atas dasar dokumen bukti permintaan dan pemakaian barang gudang. Kemudian kita akan memperoleh jurnal nomor 3. Kemudian kita akan memperoleh jurnal nomor 3 di mana barang dalam proses sebesar 5.475.000 dan persediaan barang baku 5.475.000. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Haus ya? Pertanyaannya Mbak Helen, itu pada jurnal nomor 3 persediaan bahan baku jadinya dituliskan di kredit ya? Ya, kenapa ditulis di kredit? Karena pada jurnal nomor 3 ini kita akan mencatat barang dalam proses. Nah, kalau barang dalam proses itu kan kita ingin membuat barang atau ingin memproses suatu barang atau memproses suatu produk. Nah, dalam proses tersebut kan kita mengeluarkan sejumlah uang atau sejumlah materi. Nah, itu kita simpan pada debit. Nah, apakah yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah persediaan bahan baku, baik itu untuk perusahaan untuk pesanan Reminder maupun untuk pesanan dari PT Oki. Nah, jadi kan barang dalam proses totalnya adalah sebesar 5.475.000. Nah, persediaan bahan baku yang kita pergunakan juga sebesar
5.475. Jadi seperti itu. Biasanya kalau ada namanya barang dalam proses itu ada yang namanya perincian bahan bakunya. Kalau ini mungkin disingkat menjadi persediaan bahan baku. Tapi sebenarnya kita bisa menuliskan secara terperinci. Misalnya apa saja barang yang kita pergunakan. Seperti X, Y, A, B tadi kita tulis semua. Kemudian nanti pasti totalnya seperti ini. Ini disingkat sebagai disingkat menjadi persediaan bahan baku. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita bisa juga menulis kita bisa menulis untuk kertas X, kemudian kertas Y, jenis tinta A, jenis tinta B, kita bisa rincikan di sini bisa. Oh, beda. Kalau barang dalam proses itu tidak ditambah dengan bahan penolong, beda. Kenapa kok bahan penolong itu tidak tidak termasuk dalam barang dalam proses? Karena bahan penolong itu nantinya akan masuk dalam biaya overhead pabrik. Nanti dia kaitannya dengan biaya overhead pabrik. Jadi karena dalam metode harga pokok pesanan itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, kan harus dipisahkan antara biaya langsung dan biaya produksi tak langsung. Nah, biaya penolong ini merupakan biaya produksi tak langsung. Jadi kita harus memisahkan mana yang produksi secara langsung. Ini kan produksi secara langsung. Yang barang dalam proses ini merupakan produksi secara langsung. Nah, sedangkan bahan penolong ini merupakan ya tidak langsung. Jadi dia berfungsi tapi secara tidak langsung. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti contohnya listrik yaitu secara tidak langsung. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita akan menuju ke bahan penolong ini sekarang untuk yang jurnal keempat. Nah, untuk jurnal keempat ini kita akan mendebit. Ya, jadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tadi, kita harus memisahkan antara penggunaan barang secara langsung dengan penggunaan barang secara tidak langsung. Nah, kemudian kita mencatat pemakaian biaya overhead pabrik sesungguhnya itu, biaya overhead pabrik sesungguhnya berada pada debit. Nah, sedangkan persediaan bahan penolong pada kredit. Seperti ini. Nah, barang dalam prosesnya itu di debit, sedangkan persediaan bahan bakunya di kredit. Sama seperti ini. Jadi kalau ini kita masukkan dalam biaya overhead. Jadi biaya overhead yang digunakan itu kan tadi untuk P dan Q ya. P dan Q kan sebesar 300.000 ini. Untuk P dan Q jumlah biaya penolong yang dipakai dalam produksi adalah ini. Nah, sehingga persediaan bahan penolongnya kita taruhkan di kredit. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Apa ada yang ingin bertanya sebelumnya mungkin? Atau mungkin bingung?